Astagfirullahaladzim. Banyak sekali korban jiwa ini yang disebabkan oleh virus corona ini. Hampir berapa ratus orang meninggal dunia ini. Astagfirullah. Mulai sekarang ya harus bersih-bersih ini. Mulai dari mencuci tangan, menyapu halaman, dan lain sebagainya dah. Intinya yang penting bersih-bersih. Soalnya bahaya sekali virus ini. Subhanallah, masih kelemak karung pinaroge. Nanti bapak kena serangan jantung om kembe. Mau mati mau berembe terus. Gerah ulang-ulang malik, lemak. Jadi mengagetkan orang kayak tadi itu tidak boleh dilakukan ya, karena selain itu kurang beretika, itu juga dapat membahayakan bagi pasien yang memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler, terutama penyakit jantung. Salah satu contoh penyakit jantung yang kita tahu itu adalah aritmia. Aritmia merupakan suatu kelainan yang terjadi pada irama jantung. Kelainan irama jantung ini bisa lebih cepat dari biasanya, atau yang kita sebut dengan tachyarrhythmia, maupun kelainan dengan irama jantung yang lebih lambat dari biasanya, atau yang biasa kita kenal dengan bradyarrhythmia. Salah satu obat yang digunakan dalam terapi aritmia itu adalah procainamide. Obat ini merupakan golongan obat anti-aritmia kelas 1. Obat ini diberikan secara oral maupun injeksi. Pada procainamide yang dikonsumsi secara oral, pada anak-anak diberikan dengan dosis sebanyak 15 hingga 50 mg per kilogram berat badan, sedangkan pada dewasa diberikan dengan dosis sebanyak 50 mg per kilogram berat badan dan dikonsumsi di tenggat waktu 3 hingga 6 jam per hari. Untuk lansia itu diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Sedangkan untuk procainamide dengan pemberian melalui injeksi itu harus disesuaikan dengan kondisi dan usia pasien. Setelah dikonsumsi, procainamide membutuhkan waktu 2,5 hingga 4,7 jam untuk kadarnya dalam darah berkurang menjadi setengahnya. Sedangkan untuk metabolit aktifnya, procainamide membutuhkan waktu 6 hingga 7 jam untuk kadarnya dalam darah berkurang menjadi setengahnya. Obat ini dikonsumsi sesuai dengan aturan dan petunjuk yang telah diberikan oleh dokter. Untuk procainamide yang diberikan melalui injeksi harus dilakukan oleh tenaga medis yang telah kompeten maupun oleh dokter. Sedangkan untuk procainamide yang dikonsumsi secara oral itu harus dikonsumsi sebelum makan, 1 jam sebelum makan maupun 2 jam setelah makan dengan keadaan perut yang kosong. Obat dengan procainamide yang dikonsumsi secara oral itu harus dikonsumsi secara utuh, tidak boleh dipotong, tidak boleh dikunyah. Procainamide tidak boleh diberikan kepada pasien dengan diagnosa SLE, kepada pasien dengan atypical ventricle, pasien dengan diagnosa blok jantung, kepada pasien dengan yang mengalami hipersensitivitas terhadap procainamide, serta kepada pasien yang mengalami miastenia gravis. Karena apabila procainamide diberikan kepada pasien tersebut dapat memperburuk kondisi dari pasien itu sendiri. Peringatan: pada pasien yang mengalami hipersensitivitas terhadap procainamide, obat ini tidak boleh diberikan ya. Kemudian sebelum Anda mengonsumsi procainamide dan sesudah Anda mengonsumsi, Anda harus periksa EKG dulu. Perlu dilakukan pemantauan hematologi secara rutin, termasuk jumlah leukosit dan trombosit. Pasien dengan penyakit jantung harus berhati-hati dalam berolahraga dan menggunakan procainamide. Komunikasikan dengan dokter Anda apabila Anda sedang hamil maupun sedang menyusui. Penggunaan procainamide dengan obat anti-aritmia kelas 1 lainnya dapat memperpanjang konduksi, depresi kontraktilitas, dan hipotensi. Harus berhati-hati pada pasien dengan penyakit jantung iskemik dan kardiomiopati dan pengobatan ventrikel. Procainamide diindikasikan sebagai pengobatan aritmia ventrikel jantung sehingga akan
mengatur kembali irama jantung yang tidak beraturan. Penggunaan propanamid juga harus dibatasi kepada pasien yang mengalami depresi sumsum tulang jenis apapun. Propanamid akan meningkatkan efek kerja obat dari antihipertensi, antimuskarinik, dan antiaritmia apabila dikonsumsi secara bersamaan. Obat ini juga dapat menghambat kerja dari obat neuromuskuler apabila dikonsumsi secara bersamaan. Sedangkan bila dikonsumsi dengan trimertorpin, simetidin, dan ranitidin dapat meningkatkan konsentrasi propanamid di dalam plasma darah sehingga dapat menyebabkan toksisitas atau keracunan pada pasien. Dikonsumsi dengan terfenadin dan antipsikotik dapat meningkatkan resiko aritmia yang berakibat fatal pada pasien. Apabila propanamid dikonsumsi bersamaan dengan alkohol, dapat menyebabkan efektivitas dari propanamid menjadi menurun. Propanamid harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering dan terlindung dari cahaya matahari dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Apabila setelah Anda mengonsumsi propanamid terjadi ruam, mialgia, digitalis vaculitis, fenomena Raynaud maupun SLE-like syndrome, maka itu merupakan efek samping yang ditimbulkan oleh propanamid itu sendiri. Salah satu obat yang dapat menginduksi terjadinya SLE adalah propanamid. Propanamid merupakan salah satu golongan obat anti-aritmia yang menangani terjadinya aritmia pada jantung. Aritmia merupakan suatu kondisi di mana denyut jantung berdetak secara tidak teratur atau tidak normal, bisa berdetak terlalu cepat atau terlalu lambat. Obat ini biasanya diberikan dan dikonsumsi melalui mulut atau secara oral. Akan tetapi, ketika dengan pemberian melalui oral tidak memberikan efek terapi yang diinginkan, maka obat ini akan diberikan melalui suntikan atau injeksi ke dalam pembuluh darah atau ke dalam otot agar efek terapi dapat tercapai dengan cepat. Pemberian secara injeksi hanya diberikan pada kondisi tertentu saja. Pada jantung, terdapat suatu kanal atau jalur masuknya ion natrium. Ketika seseorang mengonsumsi obat propanamid, kanal atau jalur masuknya natrium tersebut akan diblok atau dihambat yang menyebabkan terjadinya penurunan kecepatan masuknya ion-ion natrium ke dalam otot jantung. Penurunan kecepatan ini akan menghambat terjadinya peningkatan fase jantung yang dapat menimbulkan perpanjangan durasi dari potensial aksi atau aliran ion jantung, sehingga menyebabkan kecepatan, konduksi, dan frekuensi maksimum jantung dalam berdetak akan menjadi meningkat. Obat propanamid yang dikonsumsi secara oral akan masuk ke dalam sistem pencernaan dan diserap oleh usus sebesar 75 sampai dengan 95%. Sedangkan untuk obat yang diberikan melalui suntikan atau injeksi akan diserap dengan sempurna, yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan obat akan langsung masuk ke dalam pembuluh darah sehingga konsentrasi propanamid dengan pemberian melalui suntikan atau injeksi akan lebih tinggi di dalam plasma darah dibandingkan pemberian melalui oral. Obat yang telah masuk ke dalam tubuh akan didistribusikan atau disalurkan dengan cepat menuju cairan cerebrospinal atau cairan bening yang berada di otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu, akan didistribusikan pula ke hati, limpa, ginjal, paru-paru, otot, otak, dan jantung. Selain itu, obat ini juga dapat melewati plasenta atau janin dan ikut terdistribusi ke dalam ASI, sehingga bagi ibu hamil dan menyusui harus berhati-hati dan mengkonsultasikan dengan dokter. Setelah didistribusikan atau disalurkan ke dalam organ di dalam tubuh, selanjutnya obat ini akan dimetabolisme atau dicerna di dalam hati dengan mengubah obat propanamid menjadi bentuk metabolit aktif atau bentuk aktif dari obat yang bernama NAPA atau N-asetil 3-hidroksipropanamid. Nah, setelah dimetabolisme, propanamid dan metabolitnya akan diekskresikan atau dikeluarkan melalui urin atau air seni. SLE-like syndrome dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor genetik, lingkungan, dan juga obat-obatan. Mekanisme secara jelas mengenai terjadinya SLE akibat penggunaan obat-obatan
belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, SLE merupakan suatu penyakit autoimun di mana penggunaan obat-obatan tertentu dapat menyebabkan sel imun tubuh menyerang jaringan yang seharusnya dilindungi. Orang-orang yang mengonsumsi obat jantung seperti prokanamid rentan mengalami SLE. Kondisi akan diperparah dengan faktor lainnya seperti faktor lingkungan, di mana ketika seseorang terpapar sinar UV matahari, sel DNA-nya akan rusak parah dan bahkan mengalami kematian sel terprogram atau biasa disebut dengan apoptosis. Sehingga sel akan pecah dan hasil apoptosis akan melepaskan berbagai sel lainnya seperti bagian nukleus, yaitu DNA, histon, dan protein lainnya. Pembersihan apoptosis yang kurang baik oleh tubuh akan menyebabkan terjadinya penumpukan berbagai komponen yang nantinya akan dianggap sebagai antigen atau benda asing oleh tubuh itu sendiri. Respon alami tubuh akan memunculkan respon imun, di mana sel B akan memproduksi antibodi secara berlebih atau autoantibodi. Produksi autoantibodi inilah yang saat ini diprediksi sebagai penyebab terjadinya SLE yang diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan. Antibodi akan mengikat sel-sel yang dianggap sebagai antigen, sehingga akan terbentuk suatu kompleks antigen dan antibodi, yang kemudian kompleks tersebut akan masuk ke dalam pembuluh darah, mengendap, dan menempel pada pembuluh darah, yang akan menyebabkan terjadinya suatu peradangan dan timbullah penyakit SLE. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan penyakit SLE? SLE atau yang sering disebut dengan Systemic Lupus Erythematosus Like Syndrome merupakan salah satu jenis lupus yang berkaitan dengan sistem imun tubuh manusia. Penyakit ini masih sangat awam di Indonesia dan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Penyakit ini merupakan hasil dari regulasi sistem imun yang terganggu yang menyebabkan terjadinya produksi autoantibodi yang berlebihan. Seperti yang kita tahu, pada kondisi normal tubuh manusia, antibodi akan diproduksi dan digunakan untuk melindungi tubuh dari benda asing. Contohnya seperti virus, kuman, bakteri, dan lain-lain. Namun, pada kondisi SLE, antibodi tersebut sudah kehilangan kemampuan untuk membedakan antara benda asing dan jaringan tubuh kita sendiri. Secara khusus, sel yang berperan pada proses ini yaitu sel B dan sel T, yang dimana merupakan sel yang berkontribusi pada respon imun penyakit SLE. Nah, dari prevalensinya, prokainamid merupakan salah satu obat yang mampu menyebabkan SLE dari 80 obat lainnya. Prokainamid dapat menyebabkan terjadinya SLE bila digunakan selama 1 tahun dengan resiko sebesar 20% dari total kasus lupus. Di US, insiden terjadinya lupus pertama sebesar 15.000 sampai dengan 30.000. Adapun gejala-gejala yang dapat ditimbulkan oleh penyakit SLE yaitu yang pertama yaitu nyeri sendi, yang kedua peradangan pada sendi, yang ketiga sakit kepala, ruam di pipi dan hidung, rambut rontok, anemia, masalah pembekuan darah, dan yang terakhir yaitu jari-jari menjadi putih dan